Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dulu saya berarti. Ada dulu. Video yang tinggal, senang, dan makan. Are you feel hungry? Feel hot? Feel thirsty? Feel sleepy? Okay, before we begin our meeting, let's pray based on this pray today. Ya, jadi masih tahu ya, next week the last meeting, ya, jadi next week the last meeting. What is the last material kita discuss in the previous meeting atau in the previous week? What the material we have discussed? Ibu Lalu kita bahas tentang apa? Oh iya, Ibu Lalu tentang cash ya. Minggu lalu kita bahas tentang cash, tentang money, tentang diskon, kalau diskon, kalau diskon. Kemarin kita juga membaca ya dari nominato and distraction ya atau sebaliknya cash besar. Now we will discuss about cashless. Kemarin kan kita fokusnya pada cash ya, jadi pembayaran cash ya. Apa saja ini seperti kalian aktivitas dari transaction ya, jadi kayak aktivitas kalian aja ketika kalian beli sesuatu kalian bayarkan cash atau enggak cash, seperti itu ya. Bisa offline or online store. Ini discuss cashless payment and e-commerce ya, pokoknya nanti kita kaitkan sama pembayaran dan misal pada saat pembelian produk atau service pada e-commerce atau misal offline store ya, atau online store. Oke, di sini cashless payment. Intinya adalah cashless biasanya karena kalau pembayaran biasanya artinya tidak biasanya ya cashless ya, tanpa cash, maka tidak menggunakan uang secara tunai. Making transaction without using physical cash, jadi tidak ada uang cash ya, tetapi customers atau buyers ya atau users itu menggunakan digital payment. Di sini contohnya banyak sekali. Biasanya brand di website ini e-commerce ya, e-commerce atau marketplace. Di situ kan ada several option ya untuk paymentnya. Ada beberapa option. Ini biasanya depend on the user, depend on the platform atau depend on the seller tergantung ya, atau pembayarannya seperti apa. Karena biasanya when we buy something itu biasanya kan uang yang kita bayarkan itu kan dia dia ke platform dulu, baru platform nanti dicairkan ke seller. Kodenya itu seperti itu, jadi ada langkah dulu enggak. Ketika kita lakukan pembayaran langsung ke seller enggak, biasanya ke platform dulu. Nanti ada biaya admin, pajak dan sebagainya. Di situ nanti baru dicairkan ya setiap bulan. Apakah nanti nanti tergantung dari seller dan platform seperti itu. Jadi enggak langsung biasanya. Jadi kalau kita kadang nggak bayar ya, kita buat check out ya, itu pasti paymentnya. Penjual itu nggak senang mengaku, karena kamu nggak di payment gagal, tidak jadi laku. Pembayaran seperti itu. Mungkin next kalian ada punya usaha online shop ya. Nanti punya usaha itu banyak sekali terkait dengan payment sama terkait dengan minimal pembayarannya seperti itu, pembayaran dan sebagainya. Di sini debit card, finish debit card harus menggunakan debit di sini. Oh iya, saya nggak tanya apa kisah itu ya. Nanti saya minta biasanya ya. Di sini debit. Terus selama kalian bisa user debit card. Tapi sudah efektif atau tapi sudah apa ya? Setelah yang tahu terlalu debit card. Sudah kalian apa ya? Dapat keuntungan apa dari menggunakan debit Oh iya. Atau bisa saya ada yang menggunakan kartu kredit. Di sini kalau debit kan biasanya pembayaran biasanya ada ada option ya. Kok debit kartu kredit kalau debit ya karena ada dananya mereka itu. Kalau kredit kan
bayar dulu, ibarat kata pay later ya. Nanti ada tagihan di setiap tanggal berapa itu pelunasan ibarat kata ya kita ambil barang dulu bayar di tangan gitu, istilahnya itu ya seperti itu ya. Nah, terus mobile banking, finish mobile banking, yes ya, oke. Nah di sini biasanya biasanya tidak pernah itu beda ya penamaannya. Biasanya ketika ini login account itu biasanya juga beda-beda. Ada yang biasanya untuk beberapa tertentu ada yang dia cuma username, ya tinggal klik. Tetapi ada yang username password, ada yang di situ untuk pengaturan username-nya itu biasanya kombinasinya juga berbeda. Ada yang dia harus capital case, ya harus besar itu harus kecil. Ada yang harus besar capital case, atau ada yang dia harus pakai namanya number, koma bintang, slash, underscore dan sebagainya. Tapi ada yang harus kombinasi dengan bentuk dan angka seperti itu ya. Dan ini beda-beda ya. Biasanya pasti untuk sampai yang itu biasanya anak kecil biasanya anak kecil minimal. Terus kalau saya internet banking itu internet banking. Nah ya, kalau mobile banking kan untuk apa ya? Lebih ke positifnya kan kita lebih simpel ya, kan simpel untuk melakukan pembayaran. Nah, kalau internet banking itu dia sifatnya lebih luas, seperti apa ya? Melakukan pembayaran seperti kayak transaction ini dan ya kita bisa menggunakan internet banking, jadi tidak hanya transfer atau kita kirimi gitu ya, kita mendapatkan atau kita mengirimkan, tapi ada profit lain. Nah biasanya kalau dari kita just in mobile ya, just in phone hanya di HP. Tapi kalau internet banking itu via website, jadi dia lebih luas lagi. Jadi areanya cakupan untuk pelayanan masih lebih luas. Dan biasanya juga tersedia untuk pembayaran biasanya untuk ke luar negeri biasanya seperti itu atau beberapa itu yang kita aslinya internet menjadi pakai dari website. Nah di situ itu juga banyak sekali seperti itu. Terus untuk elektronik wallet bisa atau digital wallet atau digital tools. Guess what kind of digital elektronik wallet itu sulit biasanya pakai apa? Dana. Masih free ya, free apa ya, free admin ya, Dana, Shopee, jadi Squid, Oppo. Jadi kalau nama yang itu biasanya ya, itu pakai ya. Terus GoPay, yes ya, pasti sering kesempatan ya pasti ya. Nah, terus sampai aja. Nah kita sangat bahas ya. Terus kalau misal QR payment-nya, visually using this. Nah, ya, biasanya sekarang kan juga bisa dari bank ya. Sekarang kan sudah ada di kantoran di bank, nggak akun atau ya biasanya akun atau scan, ya atau stylus ya. Sekarang kan kayak itu bisa dihubungkan sekarang dengan gambar ini. Tapi biasanya ada tempat untuk pembayaran biasanya. Durasi berapa jam atau sehari tergantung cuma asumsi berapa jam kita melakukan payment akan gagal. Jadi harus ulang lagi tergantung transaksi atau tergantung dari platform juga. Nah biasanya untuk kayak kalau saya mulai biasanya agak lama sehari biasanya. Kalau untuk shop itu sehari biasanya 24 jam. Tapi kalau untuk platform seperti Lazada itu biasanya cuma 2 jam berapa itu juga. Simulasi itu yang guys, jadi agak cepat. Dan platform juga. Terus lagi ya bank transfer. Nah ini visually use Bifas atau yang pakai Bifas biasanya atau reguler biasa. Bifas ya biasanya akhirnya lebih murah ya. Kalau biasanya kalau akun itu transfer normalnya ya. Kalau nggak naik ya transfer ya. Tapi kalau kita bisa 2,5. Nah, lumayan di depan itu ya banyak saja ya. Tapi ya, tapi untuk beberapa bank itu fasilitas semua bank. Kalau bank itu biasanya ada yang free juga. Tapi ada yang berbayar. Terus VA virtual account. Nah, ini soalnya VA for payment. Nah, kadang-kadang ini juga biasa virtual account kalau kita
pakai kode sama HP biasanya itu faktor. Nah, for example if you want to pay this apa ya tuition fee ya, kalau kalian biasanya serang biasanya cash transfer atau pakai VA transfer. Oke, dan biasanya semua ini enggak semua all bank atau just sampai sampai itu apa tertentu. Nah, sekarang kalau misalnya VA kamu itu masuk cash ya atau transfer. Nah, sekarang bentuknya adalah pakainya VA ya, uang. Sekarang kita ke sini. Nah, ketika kita ingin menggambarkan sesuatu ya, nah, ketika kita ingin menggambarkan sesuatu, mendeskripsikan. Nah, ketika kita ingin mendeskripsikan sesuatu, kita bisa pakai yang namanya teks deskripsi. Tujuannya adalah untuk describe partikel, jadi bisa menjelaskan tentang orang, tempat, produk, aplikasi, servis, fenomena dan sebagainya. Jadi kita ingin menjelaskan apapun ya. Nah, itu biasanya kita menggunakan namanya deskriptif, namanya deskripsi. Nah, tujuannya apa? Untuk membantu pembaca untuk memahami karakter, fitur, terus apa ya, appearance supaya secara penampilan ya, maka kualitas objek atau subjek biasanya dideskripsikan. Jadi tujuannya bisa mendeskripsikan benda mati yaitu apapun itu ya, terus bisa menjelaskan informasi yang benar terhadap objek atau subjek, misalkan bisa objek, terus membantu pembaca untuk visualisasi memahami ya objek atau subjek dengan jelas dan menjelaskan karakteristik dari sama fungsi dan sebagainya. Nah, biasanya ada subjek atau objek yang menjelaskan dari situ nanti kita hanya untuk menjelaskan lanjutnya. Nah, kita akan ambil contoh ya. Nah, biasanya ciri penggunaannya adalah, biasanya kan kalian misal ketika kalian itu mungkin membaca ya, misal atau ingin menjelaskan bahwa apa itu sih tentang apa itu tentang digital dan apakah itu ini yang biasanya kita menggunakan deskriptif. Biasanya itu bahasanya memakai simbol present. Nah, ini present itu biasanya versi yang cukup kenangan, versi yang biasanya paling sering digunakan dalam keseharian. Terus present itu terus present. Nah, jadi kita menggunakan present ini untuk menjelaskan, ya, misal, ya, secara rumusnya ini kita sudah bahas kemarin. Kita akan review ulang. Ada namanya pola verbal sama pola nominal. Pola verbal itu ketika kata kerjanya dia berbentuk verb. Nah, verb satu. Kalau subjeknya adalah ING, maka verbnya tidak ada ending SES. Nah, terus kalau subjeknya he, dia verbnya ending S atau ES. Oke, untuk pola positifnya, nah, kita bisa nah, misal untuk menentukan rumus positif subjek ditambah verb satu ending SES atau enggak terus plus objek, negatifnya subjek itu plus personal plus verb satu plus objek, terus inovatifnya do or does plus subjek plus verb satu plus objek. Nah, di situ katakanlah misal kita ingin menjelaskan gitu ya, misal customers use cashless payment for online shopping. Nanti untuk uasnya masih ada versi yang kayak kemarin, jadi kayak membuat positif, negatif dan informatif seperti itu. Nah, kata-kata bisa seperti itu. Nah, customer menggunakan pembayaran cashless untuk online shopping. Nah, maka nanti untuk tindakannya kita membayar dengan customers. Nah, kira-kira maksudnya nggak pakainya do or does. Oh, ini customers. Hati-hati. Kalau biasanya subjeknya ada adalah tunggal, maka dia pakai does. Tapi kalau subjeknya ini sama, maka dia pakainya dengan do. Ya, akan kita di sini ya. Jadi kalau subjeknya adalah akan dia pakai info.
Misalnya customer discuss experiment for online shopping, maka customer do nah tinggal seperti itu. Maka ini tidak di plus seperti ini. Di sini kan penjelasan customer itu menggunakan ini untuk pembayaran. Kita sebenarnya kayak mendeskripsikan apa ya, apa yang mendeskripsikan atau pembayaran. Terus misal contoh yang lain misal beberapa pengguna mungkin tidak selalu cash ketika mereka melakukan pembayaran online. Sorry, kok saya ini. Some users carry cash and they pay online. Beberapa pengguna membawa cash ketika membayar online. Maka tinggal kita coba apa contohnya dengan carry cash. Tinggal mengikuti aja. Misalnya, seorang ya customer mungkin memiliki beberapa akun di market seorang penjual mungkin, ya memiliki beberapa rekening di banknya. Saya atas nama terus satu have ya. Nantinya seperti itu dan secara website atau konsumen ya aku bisa melihat untuk ini yang tergantung dari koneksinya. Terus di sini bisa ya customers start approach to payment. Terus users transfer money to mobile banking application. Terus people use electronic transaction untuk transaksi rutin. Terus di sini itu sama dengan seller ya, maksudnya sama service in the stores. Terus online shoppers ya, terus special spending papers at checkout kayak sebagainya ya. Terus banks provide internet banking service for customer dan sebagainya. Jadi yang kan menjelaskan. Terus kalau untuk polanya yang negatif maka ya kita dikatakan maksud saya customer still not use cash then paying Croatia, some users menolak online payment system dan sebagainya. Terus, mungkin maksudnya juga kalau punya pasif ya. Maka untuk membentuk ini ya, membentuk positif tadi kita tidak ada ini. Istilahnya awalnya subjek menjadi objek dan sebagainya.
subjek atau objek dari objek terus SMA plus ketiga dari siapa? Ini hasilnya tinggal objek SMA plus mas ketiga dari siapa? Cuma hasilnya tinggal SMA plus objek ketiga dari subjek. Misalnya kita ambil contoh. Nah, misalnya di sini kita coba membentuk customer menggunakan visual objek bagaimana di sini kita boleh masuknya kita maksudnya bagaimana nah yang awalnya aja kan dia pindah ke depan online variables nah di sini is and or are oke terus ketiga dari kata use oke pakai dari customer-nya sorry Krisna Pojolidana coba kan apa ya nah ini informasi Krish ya Krishna is used by customer nah yang for online payment oke langsung ini ya kan customer menggunakan bisnis kan objek banget yang tidak depan ambil pakai aku di sini tinggal ini semua. Nah, ini sebagai customer, for online payment. Aku di sini tinggal ini ya. Nah, ini sebagai customer for online payment. Kita coba satu. Nah, bisa contohnya dia kata yang anda berdiri servis untuk customer-nya. Oke, maka di sini, kalau diagramnya saya akan berdiri maka diagram adalah yang ini ya, setelah total. Berdiri servis is or and or are. Oke, nah dari makanya ini profesi dari jawabnya. Semua sama satu yang berapa? C 2 CA 3 E 4 B ya A B ya terus 5 B ya servis pakai A terus 6 enggak kalau dia tidak ada nomor yang pasti dia tinggal kecuali dia sudah pasti ya berapa nominal maka dia pakai terus 7 digital transaction B ya berapa C ya 9 10 oke A terus kalau misalnya kalau tadi kan berbahas ada namanya pola nominal itu istilahnya gini nih tapi kan dalam sebuah kalimat kita tidak menemukan formatnya kita gunakan pola nominal
Misal subjek is MA plus UTBT, negatifnya subjek is MA plus UTBT, is terus ini negatifnya tinggal SMA plus subjek plus UTBT ya, misal. Misalnya, nah di sini digital direction of exposed training. Nah, misal, maka untuk membentuk caranya dari dalam bukan termasuk itu pembayaran ekspos, itu artinya tinggal di mana. Tinggal seperti itu aja. This is national standard for digital literacy in Indonesia. Mobility is ya konten financial services sebagainya. Nah, sekarang ini itu service itu biasanya juga terdiri dari kantor beberapa sifat ya. Nah, terus kita kesini review. Nah, kita akan review. Biasanya nah, di sini kita akan review itu kan ibarat kata istilahnya kayak teks yang tujuannya adalah memberikan informasi judgment opinion tentang apa produk service applications atau ada apapun itu ya. Nah, tujuannya adalah membantu pembaca atau membantu calon pembeli ya, buyers to understand the spec and investors about something before doing purchasing ya, sebelum melakukan pembelian. Nah, tujuannya adalah untuk mengevaluasi dan menginformasikan, menjelaskan bahwa ini kira-kira bagus atau enggak, cocok apa enggak, ini sebelum kita bisa buy something ya, atau buy something atau service dan sebagainya. Nah, di tujuannya apa? Di sini pernah nggak review ini? Kalau kita masuk ngasih ulasan, rating. Nah, tertinggi kita berapa? 5, rendah oh 1. Kenapa kita 1? Why you give 1 star? Oke, pelayanan dulu. Jadi lebih ke bukan ke barang, bukan ke produk, tapi ke servisnya. Nah, bisa, gurunya kenapa bisa? Tidak responnya karena slow respon atau salah ini terhadap. Nah, terus nggak tanggung jawab, nggak tanggung jawab ya. Itu satu, yang pertama tanggung jawab, tapi ini slow respon atau itu nggak mau nggak perlu ya. Nah, ada yang pernah nggak sih kita udah selesai ratusan aja biar aman ya. Nah, biasanya itu selalu bisa ditunggu kalau tokonya itu offline pernah mengisi pemasaran. Oh enggak, tapi enggak selalu aja ya. Tapi sebenarnya penting kayak namanya kayak customer ya, feedback itu penting sekali. Kenapa? Nah, next kalian aplikasi mungkin next ada yang buka usaha ya, kalian buka usaha, kalian cari apa usaha kalian, perusahaan kalian, owner kalian, CEO. Nah, biasanya customer evaluation itu memang penting, contohnya penting, karena ini terkait dengan finansial pasti ya. Nah, kalau logikanya ini, kalau reviewnya jelek terus, orang kok terima terus, akhirnya efeknya ke apa? Ke profit, orang payu-payu. Nah, ini kan otomatis dia efek manapun ya. Nah, pada saat itu e-commerce, kenapa kok review itu penting? Karena biasanya nanti dari penjual bisa evaluasi sendiri yang aku service yang mau reseller ya, dan otomatis akhirnya nanti bisa meningkatkan secara stok dan apa ya, kualitas pelayanan dan sebagainya. Terus biasanya untuk beberapa online seller yang tidak itu biasanya juga mau balas chat bayar atau customer itu biasanya nanti makasih ya Kak, sudah ibarat kata melakukan pembelian antara mungkin pada kami, mohon maaf atas ketidaknyamanan itu ada yang bagus, jadi kayak ada diskon nih, kita masuk pasar akhirnya dari apa ya, sellernya itu masuk kayak feedback
kembali gitu, ucapan terima kasih. Nanti kalau misalnya kamu sudah layanan kamu silakan nanti bisa berbicara seperti apa ini CS kamu ya saya sudah berbagi nama dia harus sudah kayak gitu biasanya. Nah, atau misalnya di toko offline biasanya sekarang itu ada namanya kotak saran, tapi mungkin itu masih versi dari dia karena kan tulisnya. Tapi mungkin sekarang biasanya untuk di beberapa store itu kodenya sudah kayak online payment, jadi kayak telepon atau apa sejenisnya, di mana nanti setelah pembayaran silakan untuk melakukan feedback. Nah, ada yang pernah di situ. Nah, biasanya tujuannya untuk informasi. Nah, terus di sini ada yang pernah ini defending administrasi itu benar. Nah, seperti itu. Biasanya kalian kasih rasa ke apa? Tempat makan, restoran. Ya. Nah, atau toko-toko. Nah, ya. Oke, kalau untuk di Google Map biasanya, tapi kira-kira berapa? 5 itu udah? Itu 1. Oke, ya. Biasanya ada berapa emailnya ya? Nah, di situ. Karena apa? Biasanya kalau memberikan browser atau rating itu biasanya karena apa? Oke, ya. Terus ada lagi. Oh, mahal gitu ya. Oh iya, benar kan yang kita cari yang enak. Murah enak. Gitu ya. Nah, tujuannya apa? Hasil itu. Nah, memudahkan. Jadi namanya review. Review itu penting ya. Review apa itu penting ya. Nah, jadi itu memberikan kesadaran. Bagaimana kalau customer itu menerima produk yang sama. Contohnya biasanya di sini di e-commerce ya, platform apapun. Biasanya kalau misal ketika kalian itu memutuskan bersatu, biasanya lihat dari review orang nggak atau dari rating toko. Nah, rating toko itu kan didapatkan dari para pembeli yang mengisi review. Nah, jadi ketika reviewnya bagus, logikanya orang akan rating bagus. Nah, nanti itu meningkatkan skala ratingnya dari toko. Nah, pernah nggak misal dari satu apa ya sekali yang mungkin belum laku, kan kita nggak ya nggak bisa takutnya takutnya sama ya jadi lupakan atau misal sudah terjual tapi nggak ada review kita jadi ragu juga karena orang sesekali sana tapi nggak ada review ya yang mungkin lupa saya kan juga lupa sih. Nah, jadi untuk memudahkan orang menemukan perjalanan kita beli dari toko yang dia ramai atau dari yang bagus ataupun jualan bisa atau itu nanti biasanya dia akan cuti listing data paling awal. Coba searching apa deh nanti pasti di bagian misalnya mungkin ada yang ini ya ada yang green ya warna apa atau berapa atau yang mungkin ada urutan optimal itu biasanya yang paling awal itu biasanya si tracking bagus sama penjualan tadi. Tapi biasanya harus lupa terus itu biasanya mau awal. Nah, mungkin penjualannya cuma berapa item itu wajar ada yang muncul di pencarian anak itu sebenarnya kalau kita mau scroll kita cari dari yang 3 sisi 2005 mungkin bisa seperti itu. Jadi meningkatkan ini di atas tapi di atas dulu misalnya kan buat berapa kali misalnya terus akhirnya customer itu akan ketahui benar ternyata mereka terjual ya ternyata itu bagus pasti kebanyakan reviewnya yang bagus maka sana tertarik terus habis itu jadi pertimbangan untuk membandingkan besar ini terjualnya banyak coba sekali yang lain kok ini banyak selisih nah meskipun terjualnya sama-sama banyak ya di situ sudah style ya style yang besar sudah apa ya sudah empol nah itu kan biasanya kita cari ya selisih berapa ratus berapa ribu sih kita sampai 99% ada di sini yang cari yang selisih harga itu pasti cari yang selisih 1.000 itu lumayan ya. Terus akhirnya customer membeli produk karena reviewnya bagus, ratingnya bagus, penjualannya bagus. Terus customer akan membeli baru. Nah, membeli lagi dengan produk yang sama atau produk yang beda tapi dengan satu toko yang sama. Ini jadinya bagus juga terjual. Bagus itu nggak akan kelana kayak terus. Nah, habis itu mungkin customer akan berkomentar sosial. Kita akan bagikan di sini kamu bagus ya tidak punya outlet itu punya doang. Jadi seperti itu. Akhirnya teman-teman orang sekali penjualan kami sisa Desember ya. Kalau sekarang bagian apa yang mendapatkan ya profitnya pasti juga besar. Tapi terkadang
beberapa sel itu tinggi daripada untuk banyak, tapi lakukan susah biasanya untuk bikin lebih cepat yang hutang. Nah, biasanya seperti itu. Terkadang kalau bisa daripada kita untuk 5.000 tapi lama nggak laku, mungkin untuk 2 hari tapi cepat biasanya ketiganya orang jualan seperti itu biasanya ya. Kalau sekarang online shop itu ya salahnya gede ya. Sekarang nggak mereka bisa sekali langsung distributor pabrik loh ya, orang yang skala kerja ya. Review. Nah biasanya kalau kita review itu kan pasti ada yang namanya ini evaluasi kan, ada produk, ada barang, aplikasi apapun. Terus ada evaluasi, ada kelemahan, ada keunggulan. Kayaknya bagus Pak, tapi saya pengiriman lama, kan gitu ya. Produknya bagus sesuai gambar, tetapi ini ya pakai gratis ongkir. Pakai ini pengiriman ya, nggak gratis ongkir, maksudnya ini banyak bagus tapi harus PO dan sebagainya, masih ada kelemahan keunggulan. Terus habis itu ada interpretasi atau personal opinion ya, kayak istilahnya bahwa ya kayak opini ini tak mendapatkan seperti apa. Next kalau dia pokoknya komen tujuannya kerja pernah biasanya seperti itu ya, opini. Terus habis itu nanti ada rekomendasi mungkin ya, kira-kira mau tak coba teman yang di sini, nanti mau lagi komen pasti menggunakan present juga sama, review masih pakai present. Nanti tadi sudah kita tulis ya, next yang langsung. Bisa pakainya apa? I feel, in my opinion, I believe, I feel, personally, in my view, I consider, menurut aku, dan sebagainya itu adalah aja, tapi masih pakai present. Nah, sekarang ini, untuk choice question ya, acronym and abbreviation. Nah, related to Italian present surveillance system. Oke. Kita sering pakai, tapi mungkin ada yang nggak tahu sepanjangnya. Nomor 1. Sering kita pakai, tapi kepanjangan apa? Yang B ya. Di sini kan bisa ada ya, beberapa, tapi bisa juga kita beberapa negara sekarang. Sekarang udah diperluas. Beberapa satu negara negara mana sekarang sudah bisa keluar negeri, kita mau bayar pakai sekarang sudah apa ya expand ya, perluasan gitu ya. Terus ini ketemu B ya, rutin. Yang apa semua identification number itu biasanya grup atau angka. Tapi biasanya angka, maksudnya angka. Nah terus ini, biasanya kita kan sering dapat ini ya, entah itu dari WA, dari apa ya SMS, yang message dan sebagainya. Kode biasanya ya, dia adalah kode personal sekali pakai. Biasanya ada jelasin berapa detik atau ya biasanya ada jelasin 30 atau 60 detik. Habis itu nanti kodenya dia akan terjemah lagi ya. Kode itu bisa langsung bisa kombinasi. Terus ini NFC. NFC itu kayak gini. Kartu account. Nah biasanya NFC itu salah satunya fiturnya adalah misalnya kalian ini kartu power ya, nanti kodenya dikatakan di sebelah kanan di belakang apa ya sejenis aplikasi itu sejenis fitur pada payment biasanya. Nah nanti di situ akan kita bisa top up ini NFC. Oke ya. Jadi kodenya itu top up seperti itu, jadi nggak kita masukkan nomor itu nomor HP tapi tidak terus ini sini biasanya debit atau kredit ya, biasanya untuk kartu. Apa kira-kira? Ya, elektronik data capture. Terus itu kayak apa? Terus ini
Oh, branding. Kalau branding, internet branding ya, branding. Terus kalau ini yang A ya, electronic wallet. Terus kalau yang ini benar, invest code ya. Kode, kodenya kan kayak gambar ya, kode. Terus ini fine ya, fine itu kayak financial teknologi, salah satu kayak digital teknologi itu termasuk teknologi keuangan kan, pembayaran, keuangan dan sebagainya. Terus kalau ini ya, pas itu kalau Indonesia pas finansial sistem pas. Oke, cash delivery. Terus PO, produk operatif di order ya, bisa sama. CS, service slot, service ya, fax. Biasanya di CS ini otomatis kita bertanya, kita tempat satu jawab pertanyaan biasanya ditanyakan, frequently asked question ya. Nah, terus di sini ya ini ya, nah ini yang tadi ini yang tadi UX ya, nah satu ini customer ini C customer pay. Biasanya kan ada kode ya, kalau benar biasanya saya bilang kalau nggak benar, nah maksudnya B, nah maksudnya itu salah gitu ya. Nah dua sopo itu sama dengan buyers, customers sama pembeli. Nah, yuk. Hampir mirip maksudnya mainkan topnya ya, sama aja biasa. Ketemu? Ya. Radius, tidak, kita harus dulu ya. Start. Lima. Enam. Oke, ya. Ini grosir namanya. Proses grosir. 7. Terus 8. Oke, 9. Atau yang rajin cek mutasi. Memang sorry ya, cek mutasi pengenalan kapan ya, pasukan ya. 10. Oke, 11. B 12. Apa ini? 12. 13. 14. 15. 16. 17. Langsung cek 18. 19. 20. Oke, nah ya, seperti itu ya. Oke, yang next kelas ini we will discuss about ini ya. Jadi kita bulannya apa ya, bulan depan.
minggu depan kita bahas tentang bank. Nah, kira-kira di dalam apa itu ya, nanti kita akan bahas kira-kira activities yang aktif dalam antara customer dengan talent itu ngapain, kalian ngapain ya. Nah, terus kita bisa memenuhi CX, kita juga ngapain ya. Nanti itu job responsibility-nya beda ya, nanti kita akan bahas di situ. Pokoknya jangan lupa hanya satu itu aja misalnya ya. Kalau ke ATM bebas. Jadi pokoknya kalau ke ATM sama ini ya, sama 2.000. Daripada kalian kan beli 50.000 bayar paket ya tuh terus bayar itu 48. Jadi nanti mau ke ATM bayar itu paket seperti itu. Oke, I think it's always we can do it for the next week ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.